Abu Nawas dan ujian aneh sang sultan. Pagi itu seperti biasa, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai di pasar, menggoda para pedagang dan tertawa bersama orang-orang yang ia temui. Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sangat humoris. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang penjaga istana mendatanginya dengan wajah serius. "Abu Nawas, Sultan ingin bertemu denganmu. Beliau membutuhkan nasihatmu," kata penjaga itu dengan nada yang formal. Abu Nawas mengangguk dan mengikuti penjaga menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia sudah bisa menebak bahwa Sultan mungkin sedang menghadapi masalah besar. Namun, yang membuatnya penasaran adalah mengapa Sultan ingin bertemu dengan Abu Nawas, yang seringkali lebih dikenal dengan kecerdikan humorisnya daripada kebijaksanaan yang serius. Begitu sampai di istana, Abu Nawas segera diantar menuju ruang takhta. Sultan sedang duduk dengan ekspresi yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Sekitar beberapa pejabat istana juga terlihat hadir, namun mereka semua tampak tidak berbicara banyak. Memberi ruang bagi Sultan untuk berbicara terlebih dahulu. "Abu Nawas," kata Sultan dengan suara yang penuh beban. "Kerajaan kita sedang menghadapi ujian besar. Saya ingin menguji kebijaksanaan orang-orang terdekat saya, dan saya memilihmu untuk ujian ini." Abu Nawas merasa terkejut. "Ujian? Untuk apa, Yang Mulia? Apakah Anda meragukan kebijaksanaan saya?" tanya Abu Nawas dengan nada bercanda. Sultan menatapnya dengan serius, namun tidak bisa menahan sedikit senyum. Tidak. Justru saya ingin menguji kebijaksanaanmu, Abu Nawas. Tentu saja, ini bukan ujian biasa. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa menyelesaikan teka-teki yang akan saya beri." Abu Nawas mengangkat alis. "Teka-teki, Baiklah, saya siap. Tetapi saya peringatkan, saya lebih pintar dari yang Anda kira, Yang Mulia." Sultan tersenyum. "Baiklah, jika kamu siap, maka mari kita mulai. Ini adalah ujian yang penting. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, kamu akan diberikan hadiah yang luar biasa." Sultan mengangkat tangan dan memberi isyarat pada seorang pelayan untuk membawa sebuah gulungan besar. Pelayan itu datang membawa gulungan yang tampaknya berat dan misterius. Dengan penuh kehati-hatian, pelayan tersebut membuka gulungan itu, dan terlihatlah sebuah teka-teki tertulis dengan huruf yang aneh. "Ini dia, Abu Nawas. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjawab teka-teki ini. Jawablah dengan bijak, dan kamu akan mendapatkan hadiah yang aku janjikan." Abu Nawas menatap tulisan itu dengan seksama. Di atas gulungan itu tertulis sebuah kalimat panjang yang penuh dengan kata-kata aneh dan rumit. Teka-tekinya berbunyi, "Jika 1,5 kuda berlari 1/2 mil dalam waktu 1 jam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk 2,5 kuda berlari 3 mil, sambil membawa 3 keranjang penuh apel dan 2 karung pasir?" Semua pejabat istana yang hadir ikut memperhatikan, tampak penasaran dengan reaksi Abu Nawas. Mereka tahu bahwa Sultan adalah orang yang sering membuat ujian yang sangat sulit, tetapi juga sangat aneh. Abu Nawas memandang teka-teki itu, dan sejenak ia terdiam, berusaha mencerna setiap kata dengan penuh perhatian. Sepertinya saya perlu berpikir keras untuk menjawabnya," gumamnya pelan. Namun, tanpa terlihat kebingungan atau tertekan, ia mulai berbicara kepada Sultan. "Yang Mulia, saya rasa teka-teki ini sangat jelas, walaupun rumit. Saya tahu jawabannya, tetapi saya ingin memastikan bahwa Anda mengerti benar-benar apa yang saya katakan."
Sultan menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Baiklah, Abu Nawas, jawablah teka-teki itu jika kamu yakin bisa." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan santai berkata, "Jadi, Yang Mulia, jawabannya adalah sangat sederhana. Untuk 2,5 kuda yang berlari 3 mil sambil membawa keranjang apel dan karung pasir, waktu yang dibutuhkan adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk seorang pedagang membeli sepatu baru di pasar." Para pejabat istana yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Sultan yang mendengarnya langsung terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Teka-teki ini hanya dibuat untuk membingungkan Anda, Yang Mulia. Ada banyak kata yang tidak relevan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah inti. Jadi, jawabannya adalah tidak ada jawaban yang logis. Teka-teki itu dibuat untuk membingungkan siapapun yang membacanya." Sultan menatap Abu Nawas dengan kagum. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku sebenarnya tahu bahwa teka-teki itu tidak masuk akal, tetapi aku ingin melihat bagaimana kamu akan merespons. Jawabanmu sangat mengejutkan. Kamu memang bijaksana." Namun, Sultan belum selesai dengan ujian itu. Ternyata, ia memiliki ujian lain yang lebih aneh dan sulit. Sultan kemudian berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Itu adalah ujian pertama. Tetapi, sekarang aku akan memberimu ujian yang lebih sulit. Jika kamu bisa menyelesaikan ujian ini dengan benar, maka kamu akan mendapatkan hadiah yang lebih besar." Abu Nawas merasa tertantang. "Yang Mulia, aku siap menerima ujian kedua. Silakan beri ujian itu, dan saya akan menjawabnya dengan bijak." Sultan kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan membawa sebuah kotak besar yang tampak berat. Pelayan tersebut membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah benda yang sangat aneh. Sebuah batu besar berwarna hijau cerah yang terbalut kain emas. "Ini adalah batu ajaib," kata Sultan dengan serius. "Kamu harus mengetahui rahasia batu ini. Batu ini memiliki kemampuan untuk mengubah nasib seseorang hanya dengan satu kata. Tetapi, kamu harus memberitahuku kata yang tepat untuk mengaktifkannya. Apa kata itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat dan memandang batu itu dengan seksama. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat, hanya menatapnya dengan penuh perhatian. Semua orang menunggu dengan tegang, berharap melihat bagaimana Abu Nawas akan merespon. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Abu Nawas akhirnya berkata, "Kata itu adalah makanan." Sultan terkejut. "Makanan? Mengapa kamu mengatakan kata itu?" Abu Nawas tersenyum. "Karena batu ini, seperti semua benda di dunia, hanya bisa diaktifkan dengan hal yang paling dasar bagi kehidupan manusia, kebutuhan untuk makan. Tanpa makanan, kita tidak bisa bertahan hidup, dan dengan makanan, kita bisa hidup lebih lama. Jadi, kata yang tepat adalah makanan." Sultan tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar sekali, Abu Nawas. Batu ini memang tidak memiliki kekuatan magis apapun. Itu hanyalah batu biasa yang aku buat untuk mengujimu. Jawabanmu yang sederhana dan jujur itu menunjukkan bahwa kamu memang bijaksana, meskipun dengan cara yang sangat lucu." Abu Nawas hanya tertawa.
Yang mulia, ujian yang Anda berikan bukanlah tentang mencari jawaban yang rumit atau memusingkan. Kadang-kadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Setelah ujian itu, Sultan merasa sangat puas dengan jawaban-jawaban Abu Nawas. Meskipun ujian yang diberikan sangat aneh dan tidak masuk akal, Abu Nawas tetap bisa menemukan cara untuk memberikan jawaban yang bijaksana dan lucu. Abu Nawas, kata Sultan dengan serius, karena kamu berhasil melalui ujian ini dengan cara yang luar biasa, aku ingin memberimu hadiah besar. Abu Nawas tersenyum lebar. Hadiah? Apa itu yang mulia? Sultan mengangguk dan memberi isyarat pada seorang pelayan untuk membawa hadiah itu. Ini adalah sebuah hadiah istimewa, Abu Nawas. Aku memberimu sebuah tempat di istana sebagai penasihat tetap dengan gaji yang tinggi. Abu Nawas tertawa keras. Yang mulia, hadiah terbaik yang bisa saya terima adalah kebebasan untuk terus menghibur rakyat dan membuat Anda tertawa. Itu sudah cukup bagi saya. Sultan terkejut, namun kemudian ia tertawa. Kamu benar, Abu Nawas. Kadang-kadang hadiah terbaik adalah yang tidak terduga, yang datang dari kebijaksanaan dan humor yang kamu bawa ke dalam kerajaan ini. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tetap menjadi penasihat yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga membawa keceriaan dan tawa di istana, mengingatkan Sultan bahwa hidup tidak selalu harus serius, dan kadang-kadang kebijaksanaan yang sejati datang dengan cara yang paling sederhana.